Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas lagi salah satu komentar dari subscriber channel Baca Saham dengan informasi sebagai berikut. Mana nih dari semua emiten itu yang betul-betul undervalue untuk hold jangka panjang, alias mobil Mercy harga bajai? Pilihan saya yang sangat menarik mungkin jatuh pada ASII, UNTR, dan ITMG. Selain PBV di bawah 1 kali, di bawah harga rata-rata, dan di bawah harga standar, ada kemungkinan pertumbuhan dari capital gain dan dividen yang tinggi dengan yield di atas 8%. Lumayan untuk portofolio jangka panjang, kemungkinan bisa menuju passive income. Thank you Baca Saham atas informasinya. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas 3 saham. Kita akan membandingkan Astra, UNTR, dan ITMG. Pertama kita lihat dari sisi harga saham selama tahun 2025. Astra International naik 2,04%, UNTR turun 10,9%, dan ITMG turun 14%. Jika kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, katakanlah 5 tahun terakhir. Astra turun 2,4%, UNTR naik 13,5%, dan ITMG naik 186%. Dalam 5 tahun terakhir, ITMG mengalami kenaikan yang paling signifikan dibandingkan 3 saham ini. Oke, bagaimana dari aspek labanya? Mari coba kita lihat satu persatu. Astra International di Q1 tahun 2025 labanya 6,9 triliun yang mengalami penurunan. UNTR 3,1 triliun yang juga mengalami penurunan, dan ITMG 1 triliun yang mengalami kenaikan. Nah, dari aspek pencapaian laba di Q1, ITMG menjadi saham yang menghasilkan kenaikan laba, sedangkan UNTR dan Astra International labanya menurun. Nah, tapi 3 saham ini semuanya menghasilkan laba di atas 1 triliun rupiah dalam 3 bulan pertama di tahun 2025, yaitu Januari, Februari, dan bulan Maret. Bagaimana dari aspek profitabilitasnya? ASII memiliki gross profit margin 20%, UNTR juga 20%, dan ITMG 28%. 3 saham ini gross profit marginnya secara kuartal di atas 20%. Kemudian dari net profit marginnya, Astra punya net profit margin 8,3%, UNTR 9,3%, dan ITMG 13,4%. Hanya ITMG yang net profit marginnya secara kuartal di atas 10%. Nah, kemudian mari kita lihat dari aspek kinerja harga sahamnya. Dalam 10 tahun terakhir, Astra pernah menyentuh angka tertinggi 9.350 dan harga saat ini mendekati harga terendahnya. UNTR pernah menyentuh angka 40.500 dan harga saat video ini dibuat lebih condong kepada harga yang lebih rendah. ITMG pernah menyentuh angka 45.650 dan harga saat video ini dibuat bisa dikatakan berada pada angka yang cukup tengah. Nah, artinya 3 saham ini semuanya mengalami penurunan dibandingkan harga tertingginya. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa subscriber tadi mengatakan bahwa ada potensi dari capital gain yang cukup menarik dari 3 saham ini. Meskipun begitu, kita harus mengkaji lebih lanjut dan menganalisa lebih mendalam apakah ada potensi kenaikan di masa depan atau tidak. Tentunya dengan mengupdate berdasarkan kinerja terbaru yang berhasil dicapai oleh 3 saham ini. Oke, sekarang mari coba kita lihat dari perkembangan historical PBV-nya seperti apa. Berhubung 3 saham ini dikatakan tadi memiliki kesamaan, yaitu PBV-nya di bawah 1 kali. Mari coba kita lihat di sini. Pertama kita lihat dulu dari saham Astra International, PBV-nya 0,91 kali, UNTR 0,91 kali, dan ITMG 0,79 kali. 3 saham ini memang memiliki PBV di bawah 1 kali, dengan angka terendah berada pada ITMG dengan nominal 0,79 kali. Kemudian kita lihat rata-rata PBV-nya. Astra 1,86 kali, UNTR 1,62 kali, dan ITMG 1,37 kali. ITMG juga memiliki rata-rata PBV yang paling rendah. Tapi kesamaannya, 3 saham ini semuanya diperdagangkan pada PBV di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Nah, jadi dari aspek PBV, baik itu Astra, UNTR, dan ITMG masih diperdagangkan pada harga saham di bawah dari modal per lembar yang mereka miliki. Artinya, ekuitas perusahaan ini lebih besar dibandingkan harga saham saat video ini dibuat secara modal per lembar. Kemudian mari kita bahas dari aspek yang sangat menarik, yaitu dari sisi dividen. Nah, menariknya 3 saham ini juga merupakan saham yang membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan jika kita lihat dalam jangka waktu yang panjang, mereka cukup konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Setidaknya berdasarkan data tahun 2009 hingga tahun 2025 untuk dividen pertama yang dibagikan oleh 3 saham ini.
Mari kita lihat di sini. Untuk Astra International, di tahun 2025 dividen per share-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Untuk UNTR mengalami penurunan juga dari 1.569 menjadi 1.484. Dan ITMG, angka dividen per share-nya mengalami kenaikan dari 1.747 menjadi 2.245. Dari 3 saham ini, ITMG mengalami kenaikan dari sisi dividen per share-nya. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Mari coba kita hitung dari sisi dividen yield-nya. Berhubung saham ini biasanya bagi dividen 2 kali, jadi saya mau jumlahkan dulu untuk 2 dividen terakhir yang dibagikan oleh perusahaan ini. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya. Astra dividen yield-nya sekitar 8,1%. Kemudian UNTR. Kita hitung dulu dan kita bagi dengan harga sahamnya. Ingat, kamu bisa cross check dan hitung lagi. Mungkin saja saya salah hitung. Untuk UNTR dividen yield-nya 9%. Dan kemudian untuk ITMG kita jumlahkan. Kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Oke, ITMG dividen yield sekitar 15%. Dari sini kamu bisa lihat baik itu Astra, UNTR, dan ITMG menawarkan angka dividen yield yang menarik, di mana hingga video ini dibuat, angka tertinggi ada di saham ITMG dengan nominal 15%. Jadi, apabila kamu diberikan pilihan apakah ingin memilih Astra, UNTR, atau ITMG, silahkan kamu tentukan berdasarkan beberapa informasi yang tadi sudah kamu lihat. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa segmen bisnis yang berbeda tentu bisa saja memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda. Entah itu dari sisi valuasi, entah itu dari sisi dividen, entah itu dari sisi naik turun harga saham, dan lain sebagainya. Astra, UNTR, dan ITMG ini bisa dilihat dari segmen bisnisnya masing-masing. Memang jika kita melihat dari aspek laba, ITMG mengalami kenaikan laba di Q1. Sedangkan Astra dan UNTR labanya mengalami penurunan. Tapi sebaliknya, jika kita lihat secara nominal, Astra dan UNTR memiliki nominal laba yang jauh lebih besar dibandingkan ITMG. Meskipun 3 saham ini semuanya menghasilkan laba di atas 1 triliun rupiah. Di sisi yang lain, dari sisi dividen misalkan, ITMG memiliki dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan Astra dan UNTR. Tapi kembali lagi ke depannya kita tidak tahu seperti apa. Apakah hal itu bisa terus berlangsung ataukah nantinya ITMG membagikan dividen dengan angka yang lebih rendah lagi. Semuanya tergantung kepada hasil keputusan ROPS dan kinerja perusahaan. Pada intinya 3 saham ini baik itu Astra, UNTR, dan ITMG memiliki valuasi di bawah 1 kali untuk PBV-nya berdasarkan harga saham dan data saat video ini dibuat. Di sisi yang lain, dari sisi dividen yield-nya memang cukup menarik juga dengan angka yang bisa dikatakan di atas 5-6%. Bahkan ITMG mencapai angka di atas 10%. Kembali lagi semuanya tergantung kepada preferensi dan kenyamanan kamu masing-masing. Kamu mau membeli saham Astra, UNTR, dan ITMG silakan. Tidak mau beli juga silakan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja yang semoga bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Sebagai informasi juga, saya sebelumnya sudah sempat membuat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas satu topik lagi yang membahas hubungan antara valuasi, laba, dan harga saham. Saham dengan valuasi terlalu tinggi, cepat atau lambat akan kembali lagi ke harga wajarnya. Setidaknya itu berdasarkan pendapat saya pribadi. Jika dulu PBV-nya di angka 2 kali bisa disebut dengan kata murah, belum tentu saat ini dengan PBV yang sama yaitu 2 kali tetap saja murah. Ada satu faktor yang akan selalu berubah yaitu pencapaian laba dan kebijakan. Jadi pada video kali ini kita akan melihat 6 saham besar yang harganya mengalami penurunan. Tidak hanya itu, kita akan lihat dari sisi valuasinya. Kamu akan lihat valuasinya yang cenderung mengalami penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Entah itu karena memang sudah terlalu mahal dan kemudian menjadi murah, ataukah memang ada penurunan kinerja sehingga menyebabkan valuasi yang sebenarnya sudah masuk akal menjadi lebih rendah lagi. Kita akan membahasnya pada video kali ini, tapi seperti biasa semua pembahasan dan saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Saham pertama adalah GGRM, di mana 5 tahun terakhir turun 80,5%. Penurunan yang sangat fantastis. Jika kamu lihat kinerja laba di tahun 2025 ini memang mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, dibandingkan tahun 2023, dibandingkan tahun 2022, dan seterusnya. Jadi alhasil hal itu berdampak kepada harga sahamnya juga. Mari kita lihat untuk perkembangan harga saham GGRM ini. Kamu tentu sudah tahu bahwa dulunya harga sahamnya sempat dihargai pada angka di atas 80.000, tapi kini hingga di angka 9.275. Dengan kata lain terjadi penurunan yang sudah sangat signifikan.
Apakah sebelumnya harga saham GGRM itu mahal sehingga turun signifikan? Rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir adalah 2 kali. Dan jika kamu lihat, pada tahun 2020 sebenarnya PBV-nya masih berada pada angka di bawah 2 kali. Tapi pertanyaannya, apakah angka di bawah 2 kali itu tidak bisa turun lebih rendah lagi? Pada kenyataannya saat video ini dibuat, GGRM di angka PBV 0,29 kali. Apakah dulunya kamu pernah menyangka GGRM bisa di angka PBV serendah ini? Tentu mayoritas dari kita tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Tapi hal tersebut bisa berubah karena secara pencapaian laba memang GGRM mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun terakhir. Nah, dari aspek dividen, kamu juga tentu sudah tahu bahwa meskipun dalam jangka panjang GGRM sering membagi dividen, tapi mereka sempat absen pada tahun 2024 dan tahun 2020 berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu UNVR. Dalam 5 tahun terakhir harganya turun 80,19%. Kita lihat kinerja laba di tahun 2025. Laba di tahun 2025 pada Q1 mengalami penurunan, tapi diproyeksikan mengalami kenaikan. Kita tunggu saja data Q2 hingga Q4-nya seperti apa untuk memastikan data ini bisa lebih valid lagi. Karena data ini disajikan dengan menggunakan proyeksi dari data Q1-nya. Sehingga untuk validasinya kita perlu lihat lagi hingga Q4 nanti seperti apa. Nah, kamu bisa lihat juga di sini untuk UNVR mengalami penurunan laba jika dilihat dari beberapa tahun sebelumnya. Sempat menyentuh angka laba 9,1 triliun, turun menjadi 7 triliun rupiah, turun lagi menjadi 5,7 triliun rupiah, turun menjadi 4 triliun rupiah, dan turun hingga ke angka 3,3 triliun rupiah. Di tahun 2025 kita lihat saja nanti harga sahamnya akan bergerak pada angka berapa. Kita lihat juga dari sisi pencapaian laba perusahaan ini. Nah, dari sisi harga saham kamu juga tentu sudah tahu, UNVR sebelumnya sempat di atas angka 10.000 tapi kini hanya di angka 1.595. Terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan. Kamu tentu juga sudah tahu bahwa UNVR ini memiliki valuasi PBV yang cukup premium dengan angka rata-rata 44 kali. Tentu saja angka ini sudah sangat-sangat tinggi dibandingkan saham-saham yang lain. Bahkan saat video ini dibuat dengan penurunan harga yang mencapai 80%, valuasi PBV-nya masih di angka 18 kali. Nah, tapi sebaliknya, menariknya UNVR ini merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen. Meskipun angka dividen per share-nya tentu akan fluktuatif tergantung dari laba yang mereka capai. Saham ketiga adalah HMSP yang masih turun 64% dan berada pada angka 605 saat video ini dibuat. Kita lihat dari pencapaian laba di Q1 tahun 2025 yang mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Jika kamu lihat untuk pencapaian laba HMSP juga mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai laba 12 triliun, 13 triliun, dan lain sebagainya. Kita lihat dari sisi harga saham. HMSP sudah turun dari yang awalnya biasanya di angka 5.000 turun hingga ke angka 605, penurunan yang sangat-sangat signifikan. Dari sisi evaluasi PBV juga, dengan rata-rata PBV 9,8 dalam 10 tahun terakhir, saat video ini dibuat di angka 2,32 kali. Dan PBV saat video ini dibuat juga belum bisa dikatakan sangat murah karena masih di angka 2,3 kali dan masih ada potensi juga untuk mengalami penurunan yang lebih dalam lagi. HMSP merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen dalam jangka panjang. Untuk datanya bisa kamu lihat di sini, tapi dengan penurunan laba menyebabkan angka dividen per share-nya mengalami penurunan yang juga cukup signifikan. Saham keempat adalah saham Sido Muncul yang dalam 3 tahun terakhir masih turun 46%. Kita lihat di sini untuk pencapaian labanya, di Q1 tahun 2025 labanya mengalami penurunan. Jika dilihat dalam jangka panjang, laba perusahaan sebelumnya pernah berada pada angka sekitar 1,2 triliun, tapi mengalami penurunan di tahun 2024. Dan di tahun 2025 juga dari data Q1 mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Kita lihat dari aspek harga sahamnya, sempat menyentuh angka Rp1.000 tapi kini di angka 520. Untuk sisi PBV-nya, rata-rata PBV 5,3 tapi kini 4,2. Dengan yang awalnya PBV saham Sido ini sempat menyentuh angka sekitar 8 kali, kini di angka 4,1 kali, masih tergolong cukup premium juga. Dari aspek dividen, Sido ini merupakan salah satu saham juga yang konsisten membagi dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Dan untuk angka dividen per share-nya yang pertama dibagi di tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Nah, saham Sido ini sebenarnya merupakan salah satu saham yang menarik.
Karena dari berbagai aspek sebenarnya mereka cukup oke, tapi labanya sayangnya mengalami penurunan dalam beberapa waktu ini. Dan selain itu dari sisi valuasi PBV memang tergolong cukup premium. Sehingga meskipun saham ini merupakan salah satu saham yang sangat baik dari sisi fundamental, yang mana jika labanya tidak mengalami penurunan, tapi dengan adanya valuasi yang sudah terlalu premium, pada akhirnya akan kembali turun juga. Untuk saham berikutnya adalah saham Emyor dengan harga yang masih turun 18,7% saat video ini dibuat dalam waktu 1 tahun terakhir. Kita lihat untuk perkembangan labanya. Di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Jika melihat laba beberapa tahun yang lalu, kamu bisa temukan informasi bahwa Emyor ini memiliki laba yang bisa dikatakan sebenarnya masih mengalami kenaikan. Bisa kamu lihat dibandingkan laba tahun 2016, tahun 2017, 2018, dan seterusnya. Dibandingkan dengan pencapaian laba pada tahun 2023, 2024, dan tahun 2025 yang disetahunkan. Tapi jika kita lihat dari sisi PBV-nya, apakah ada informasi yang bisa kamu temukan di sini? PBV saham ini dengan rata-rata 5,4 kali dan kini di angka 2,6 kali. Artinya memang sebelumnya sudah dihargai pada angka yang cukup premium dengan rata-rata 5,4 kali. Sehingga tidak heran jika mengalami penurunan, padahal dari sisi laba sebenarnya masih menghasilkan kenaikan dalam jangka panjang. Untuk aspek dividen, mari kita lihat di sini. Dividen yang dibagikan oleh Emyor ini sebenarnya bisa dikatakan cukup konsisten dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat untuk detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Dividen yang dibagi di tahun 2025 memiliki angka yang relatif sama dengan tahun 2024. Dan saham terakhir adalah KLBF yang masih turun 11% dalam 3 tahun terakhir. Bisa kita lihat di sini untuk laba di tahun 2025 pada Q1-nya untuk saham KLBF yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Secara laba sebenarnya juga masih menghasilkan pertumbuhan dalam jangka panjang. Bagaimana dari aspek valuasinya? Mari kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV 4,7 kali dan saat video ini dibuat PBV-nya 2,9 kali. Dari sisi PBV terjadi penurunan angka yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Bisa kamu lihat harga sahamnya dulu sempat menyentuh angka di atas 2.000 tapi kini di angka 1.500. Ini mirip seperti Emyor yang dalam jangka panjang sebenarnya masih menghasilkan kenaikan laba jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023 hingga 2025. Tapi dari sisi valuasinya memang rata-rata sebenarnya sudah cukup premium. Kita kembali kepada saham KLBF. Saham ini juga konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun seperti yang kamu lihat di sini. Dan angka dividen di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dividen di tahun 2024. Nah, dari 6 saham yang kita bahas ini, apakah kamu memiliki pelajaran berharga yang bisa kamu petik? Di mana saya pribadi masih cukup yakin bahwa harga saham itu memiliki hubungan dengan pencapaian laba dan valuasi. Meskipun tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang biarkan waktu yang membuktikan. Tentu saja ini hanya pendapat saya pribadi. Kamu boleh setuju, boleh juga tidak. Silahkan kamu lakukan analisa lebih mendalam agar supaya kamu memiliki hasil dan informasi yang lebih akurat lagi. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.